bayangin gimana zongnya atau sia-sianya kita udah melakukan semua upaya kita sekuat tenaga untuk hidup kita, tapi ternyata pada akhirnya itu tuh ternyata salah, nggak ada artinya. Yang harus kita luruskan selanjutnya tentang Al-Quran yaitu apa tujuan Allah memberikan kita Al-Quran? Apakah hanya untuk sebagai salah satu cara kita mendapatkan pahala? Ini adalah pola pikir kita pada umumnya, yang mana itu adalah sebuah kesalahan. Terus kalau bukan untuk itu, lalu apa alasan Allah menurunkan Al-Quran? Bagi yang ngikutin film-film Marvel, pasti tahu yang namanya Tony Stark, yaitu orang yang futuristik, yang menciptakan alat-alat canggih yang memudahkan kehidupan manusia. Anggaplah kita itu teman dekatnya Tony Stark. Sebelum dia meninggal, dia pernah ngasih kita sebuah alat bulat berbentuk bola. Anggap aja ini ya. Nah, dia ngasih kita ini, tapi nggak sempat jelasin ini tuh fungsinya apa, ini itu gunanya apa, dan kita harus apain ini. Cuman ngasih kita alat ini tanpa menjelaskan lebih lanjut, lebih detail fungsi dari alat ini. Nah, karena kita nggak tahu apa-apa dan kebetulan Tony-nya udah meninggal, anggap gitu. Nah, apa yang kita lakuin dengan pemberian dia ini? Mungkin ada dua reaksi yang akan kita lakukan. Yang pertama kayak, ini apa ya? Kayaknya biasa aja. Gunanya apa ya? Gitu. Terus, ya udah deh, biarin aja. Mungkin Toninya iseng. Ya udah, ditaruh di kamar atau di pojok ruangan atau ya nggak dianggap apa-apa ya. Ya udah gitu. Dan kemungkinan kedua yaitu orang yang mau berpikir. Dia berpikir kalau ini adalah ciptaannya Tony. Dia tahu kalau Tony itu adalah ilmuwan yang menciptakan sesuatu yang mungkin bahkan belum pernah dipikirkan manusia sebelumnya. Terus mikir kalau kita tahu, kalau kita ngerti tentang alat ini, kita pelajari, kita bisa perbanyak dan kita jual dan bisa bermanfaat untuk banyak manusia. Dan mungkin alat yang dia kasih ini, yang kita nggak tahu sama sekali fungsinya ini, adalah sebuah alat yang membantu berkembangnya peradaban manusia. Tapi masalahnya, nah, kita punya clue itu, kita punya beberapa poin itu, tapi kita punya satu masalah. Orang yang menciptakan ini udah nggak ada. Lalu apa yang kita lakuin? Apakah ya udahlah, taruh aja dan kita menyia-nyiakan alat ini? Nah, kemungkinan cara kita menyelesaikan masalahnya, kita kayak berpikir gitu. Si Tony ini atau teman kita ini kalau menciptakan sesuatu, pasti nggak mungkin yang dari muncul ide langsung tiba-tiba jadi alat. Pasti dia punya buku yang mencatat semua prototipe, semua fungsinya apa, cara ngejalaninnya. Pasti kita, setiap ilmuwan itu atau setiap penemu, pasti punya buku scratchbook atau buku yang tempat mereka mencatat ide-idenya. Nah, dengan gitu, kita kepikir pasti buku itu ada yang menjelaskan tentang alat ini. Terus kita cari file-filenya dan ternyata benar bukunya ada. Dan di situ terjelaslah semuanya tentang fungsi-fungsi dari alat ini, kelebihannya apa, pergunaannya apa, cara memakainya gimana. Nah, setelah kita pelajari dan paham dari tulisan atau catatan yang ada yang pernah ditulis oleh teman kita itu, kita ngerti ternyata, wah ternyata ini sangat dibutuhkan ya. Kalau kita jual ini, pasti kita itu ternyata ini itu sangat dibutuhkan dan juga bisa ngebantu orang banyak. Karena itu adalah sebuah penemuan yang luar biasa, itu ngebantu karir kita. Misalnya, anggaplah kita juga ilmuwan, itu ngebantu karir kita, terus kita juga bisa menghasilkan uang yang banyak dari situ, atau mungkin dari prototipe yang dikasih Tony itu, kita bisa belajar suatu hal yang membuat kita bisa menciptakan sesuatu hal yang lebih baru, contohnya kayak gitu. Dan itu bisa kita dapat cuman dari pemberian dari teman kita ini. Dan kita mau berpikir ini tuh apa, tujuan dia ngasih ini tuh apa. Akhirnya kita nemuin semuanya dan bisa memanfaatkan ini dan mengubah hidup kita. Nah, bisa dibilang Al-Quran itu kayak gitu. Hidup kita diciptain, itu adalah sebuah kado, sebuah hadiah dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau nggak mikir apa tujuan Allah menciptakan kita? Kenapa Allah menciptain kita? Kan kita nggak tahu sama sekali nih. Atau apakah kita cuman mau bodoh amat? Ya udah, hidup aja. Kayak
hidup yang gimana yang kita tahu, ya udah gitu, bodo amat aja. Kayak contohnya yang pertama tadi, dia misalnya anggap ini cuman bola, oh ya udah cuman bola, ya udah dikasih kucing, suruh mainan kucing atau untuk mainan anaknya, dia nggak peduli, dia nggak mau tahu ini tuh apa, ya udahlah kelihatannya kayak bola, ya udah berarti ini bola. Nah, ada orang yang kayak gitu. Apakah kita orang yang bodoh amat itu, yang penting oh ya udah hidup diciptakan, ya udah sekedar hidup, atau kita orang yang mau berpikir kayak kenapa Allah menciptakan kita? Kayaknya nggak mungkin sia-sia cuman untuk diciptakan, tumbuh besar, belajar, cari uang, lalu meninggal. Kayaknya nggak mungkin sesimpel itu. Terus sebenarnya apa maksud dari penciptaan kita? Apa maksud dari kehidupan kita, kehadiran kita? Kenapa? Sedangkan kalau satu orang ini nggak ada di dunia, kayaknya nggak akan terjadi apa-apa kan? Al-Quran itu adalah catatan yang isinya menjelasin tentang semua yang kita butuhin untuk mengerti tentang hidup kita, alam semesta ini, dan tujuannya, fungsinya apa. Nah, kalau kita nggak mau cari tahu, nggak mau baca Al-Quran, otomatis bisa dibilang hidup kita itu cuman sia-sia. Kita itu ngelakuinnya salah. Yang alat canggih, yang aturannya bisa ngubah hidup kita kalau kita pikirkan, yang bisa memberi kita banyak manfaat, yang karena kita nggak mau mikir, kita nganggapnya cuman bola biasa. Nah, jangan sampai kita ngelakuin itu ke hidup kita. Kita ngerasa kalau hidup ya sekedar hidup gitu. Kita dikasih kado sama Allah, yaitu kesempatan untuk hidup. Tapi kita sama sekali nggak punya clue tentang itu semua. Nah, Al-Quran inilah yang menjelaskan semuanya. Kayak firman Allah di surat Ibrahim ayat 52 yang mengatakan, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi di Al-Quran itu dijelasin kalau kita itu diciptakan bukan untuk main-main, bukan untuk sia-sia untuk ngikutin apa yang kita mau. Makanya dibilang Al-Quran itu untuk memberikan peringatan, biar kita nggak sia-siain hidup kita. Dan itu adalah petunjuk bagi orang yang mau berpikir. Nah, kita itu apakah orang yang bodoh amat tadi, yang nggak mau peduli apapun, jalanin aja ya udah, atau mau orang yang berpikir kita ini ciptaan Allah, Allah itu maha sempurna, bijaksana, terus maha penyayang, pasti ada tujuannya kenapa kita diciptakan, kenapa kita dihidupkan, kenapa kita ada di dunia ini. Nah, pertanyaannya, kita mau nggak memikirkan itu? Nah, itulah tujuan Allah menciptakan Al-Quran, biar kita itu paham, bisa belajar, bisa mengerti tentang kado yang Allah kasih ke kita. Dan kalau kita udah ngerti, udah tahu sebenarnya tujuan utama Allah menciptakan kita dan memberi kita kehidupan itu, kita bisa manfaatkan, kita bisa lakukan yang terbaik sesuai dengan tujuan kita itu diciptakan. Atau bisa dianalogikan kita itu sebagai si pemikir tadi yang menguangkan pemberian dari temannya, yang memanfaatkan pemberian dari temannya untuk hidupnya. Di Al-Quran juga dijelasin betapa banyak orang yang hidupnya sia-sia. Di surah Al-Kahfi ayat 103-104 Allah bilang, katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Bayangin aja, kita ngerasa udah ngelakuin hal yang terbaik, kita udah susah payah struggle untuk melakukan menjalani hidup kita dengan cara yang kita anggap benar, tapi ternyata di akhirat nanti semuanya itu sia-sia. Bayangin gimana zongnya atau sia-sianya kita ngerasa kita udah melakukan yang terbaik, kita udah berjuang, kita udah melakukan semua upaya kita sekuat tenaga untuk hidup kita, tapi ternyata pada akhirnya itu tuh yang kita lakukan ternyata salah, nggak ada artinya, karena kita itu salah menganggap sesuatu yang kita anggap berharga ternyata sebenarnya itu bukan apa-apa, dan kita mengabaikan apa yang berharga tadi. Di surat Al-Fajr ayat 23-24 dijelaskan kalau pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesadarannya itu.
Dia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini." Quran ini diturunkan Allah dengan penjelasan yang lengkap untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, dan kita dikasih tahu kalau yang mana cuman tipuan dan mana yang seharusnya yang kita lakukan. Kebenaran itu banyak yang berbanding terbalik dengan apa yang kita tahu sekarang. Jangan sampai kita jadi salah satu dari orang yang ngomong kayak gitu. Alangkah baiknya kalau aku melakukan kebaikan untuk hidupku. Atau ada di ayat lain yang jelaskannya, andaikan dulu aku hanya sebuah tanah. Karena penyesalan mereka yang menyia-nyiakan hidup yang udah dikasih sama Allah, menyia-nyiakan Al-Quran yang udah ngejelasin semuanya. Tapi akhirnya semuanya itu hanya sia-sia dan berujung ke penyesalan. Pengabaian itu berdampak buruk pada kehidupan kita yang kekal. Al-Quran diturunkan Allah itu sebagai petunjuk, pembeda yang mana yang salah, yang benar. Biar kita nggak nyesal nanti karena cuman ikut-ikutan melakukan sesuatu yang terlihat benar. Di surah Al-Anbiya 106, Allah berfirman, "Sungguh di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah." Kata petunjuk ini juga banyak kita salah artikan, dan ini akan kita bahas di video berikutnya.